Pemirsa, Anda masih dalam diskusi tentang prospek mobil listrik. Saya masih ke Pak Sarjono dulu. Pak Sarjono, ini saat ini ada berapa armada Transjakarta dan berapa persen yang sudah menggunakan tenaga listrik? Atau masih nol sama sekali, baru gas? Jadi gini, kita kan menginisiasi kendaraan listrik ini kurang lebih setahun yang lalu. Jadi ketika tempatnya Pak Dino ini mulai punya ide itu, lalu diakomodir oleh Dishub, lalu kemudian melakukan tes beban di kawasan tertutup di Ancol maupun di Monas. Setelah 1 tahun berjalan, kemarin 3 bulan yang lalu, tanggal 6 Juli kalau nggak salah, itu kita lakukan uji coba di jalur-jalur komersial kita. Nah, ada 2 unit saat ini, yaitu yang tipe K9 dan C6. Artinya bis single dan bis medium. Nah, ini tanggal 6 kemarin uji cobanya sudah selesai, hasilnya sangat baik gitu ya. Kita percaya ini bisa menjadi pengganti dan membawa solusi untuk permasalahan bis-bis bahan bakar solar. Nah, sekarang tempatnya Pak Dino menyatakan siap untuk melakukan produksi yang lebih besar. Nah, kalau lebih besar dan lebih banyak, operator juga siap untuk membeli dan mengoperasikan. Transjakarta juga siap untuk mengoperasikan dan memanage bis-bis listrik yang dimiliki oleh para operator. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya masalah tadi. Kembali lagi ke masalah berapa harganya, apakah ada dispensasi, apakah ada diskon. Kita tidak membebani atau tidak memberi stres tambahan terhadap APBD DKI gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi saat ini kita baru selesai menguji coba 2 unit, tapi minggu depan mungkin 1 unit lagi dari mobil anak bangsa. Lalu kemudian ada beberapa unit lagi yang mungkin tahun depan akan kita. Jadi ada banyak produsennya, gitu ya. Jadi ini nanti terserah operator akan mengoperasikan seperti apa. Jadi 2 unit bakal 3, itu secara keseluruhan berapa persen dari total unit yang sudah menggunakan gas dan berapa yang masih BBM Transjakarta nih Pak? Kita sih yang pakai gas kurang lebih sekitar 35% ya, yang lainnya masih BBM. BBM ya. Baik. Sekarang ke Pak yang Dino. Ini masih uji coba, jadi belum masuk ke armadanya Transjakarta. Iya, belum digunakan sehari-hari ya, baru uji coba tadi ya. Uji cobanya sehari-hari tiap hari. Sehari-hari. Jadi sudah mengangkut penumpang. Jadi uji cobanya sudah mengangkut penumpang. Ngangkut penumpang gratis, uji beban sudah setahun dilakukan. Ini masuk ke jalur komersil, sudah mulai bawa penumpang dan lain sebagainya. Gitu, sudah mulai kita perkenalkan. Kalau dari harganya berapa persen? Kalau dari harganya berapa persen lebih mahal dari mobil gas? Jadi kalau umpamanya nanti si bea masuk itu diberikan dispensasi gitu, saya memperkirakan angkanya kurang lebih antara 10 sampai 15% daripada lebih mahal daripada angka mobil solar yang sekarang. Tapi kalau umpamanya bea masuknya itu tetap dibebankan sebesar 40%. Jadi ini kurang lebih akan jadi 35 sampai 40% lebih mahal. Harga rupiah per kilometernya. Ini bea masuk busnya ya. Jadi kita impor bus selama ini. Pak Sarjono, impor itu impor busnya. Unmute Pak. Bisa suaranya belum kedengaran Pak? Pak Sarjono? Bea masuk busnya. Ya, bea masuk busnya ya. Tempat saya Pak. Ya, yang bisa jawab itu Pak Dino. Pak Dino, silakan Pak Dino. Nah, ini Pak Dino, ini bisa berkolaborasi biar Profesor Satrio bisa menangkap apa realitas masyarakat dan bagaimana polisi yang mendukung. Silakan Pak Dino. Oke, mungkin kalau kita bicara berapa cost bis listrik ini lebih besar daripada bis yang normal, itu kita harus bicara TOC, jadi total ownership cost ya Pak. Jadi mungkin biaya pembeliannya itu lebih mahal bis listrik, tapi kan biaya operasionalnya itu pasti akan lebih murah. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena bis listrik ini dioperasikan dengan listrik yang notabene harganya lebih murah daripada diesel. Contohnya, satu bis itu 1 kilowatt baterai itu bisa dipakai untuk 1 kilometer. Nah, sedangkan kita tahu kan harga listrik ini per kWh itu sekitar 1.400. Dibandingkan dengan bis diesel, di mana dengan diesel solar subsidi
seharga 5.500 itu bisa jalan 2 km. Berarti 1 kilometer bis diesel itu cost-nya adalah 2.700, sedangkan untuk listrik itu 1 km biaya operasionalnya 1.467. Nah, kalau PLN pun menepati janjinya untuk memberikan dengan komitmennya bahwa kita bis listrik ini bisa menggunakan bis listrik subsidi dengan harga Rp700, akan lebih murah lagi. Dan itu kita harus hitung selama kontrak 8 tahun kan. Dan terus belum lagi nanti ongkos maintenance-nya juga akan lebih murah Pak, karena moving parts dari bis listrik ini jauh lebih dikit daripada moving parts dari bis yang konvensional. Jadi tidak ada ganti oli, tidak ada ganti filter, dan itu bisa sekitar 30%, 40% lebih murah dari bis konvensional. Jadi kalau kita hitung 8 tahun penggunaan, sebenarnya itu harganya nggak banyak beda. Jadi yang tadi Pak Sarjono sudah bilang mungkin 10% atau 5% atau sekitar 20% lebih murah. Tapi yang mungkin yang kita juga sebagai pengusaha, sebagai produsen minta ke sini, ada Profesor Satrio di sini, yang mungkin kita juga harus bisa memonetize dampak lingkungan yang baik terhadap bis ini dan dampak-dampak lain. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi pertimbangan itu nggak cuma hanya yang tangible, tapi yang tidak intangible juga harus bisa diperhitungkan sebagai insentif. Iya, Pak Dino, itu bus selama ini diimpor dari mana Pak? Dan berapa harganya? Yang bus listrik ini? Kita ada 2 tipe, itu kita import. Sekarang ini kita memang belum menjalankan industri sendiri. Begitu kita dapat order, kita akan menjalankan industri di dalam negeri. Tapi yang untuk di trial kemarin, di tempatnya Pak Sarjono itu ada 2 bis. Yang satu itu kita import dari prinsipal kita di China, BYD, partner kita. Itu harganya sekitar 4 sampai 5 M. 4 sampai 5 miliar? Ya. Satu unit? Satu unit. Wah, sekedar gambaran orang awam, mobil yang biasa berapa Pak? Mobil yang BBM dan mobil gas itu berapa? Mobil gas saya kurang tahu pasti, tapi kalau untuk yang merek ya saya sebenarnya nggak bisa bilang merek lain. Tapi kalau BYD yang merek yang kita wakili di sini pun juga jual mobil passenger ya, itu juga kalau untuk mobilnya itu ya kisaran sekitar 1 sampai 2 M juga Pak. Untuk yang mobil penumpang ya. Kalau begitu, apa sebetulnya yang dikerjakan oleh Bakir Auto Parts Pak? Oke, Bakir Auto Parts di sini kita pertama adalah APM ya, agen pemegang merek. Nah, jadi kita sekarang ini mewakili penjualan, tapi ke depannya kita juga sudah punya planning 10 tahun ke depan. Apalagi kita juga kan terikat oleh Perpres 55 yang tadi Pak Primus bilang tahun 2019, di mana diharapkan ada certain TKDN di situ. Yang kalau Bapak bisa pernah baca di Perpres itu, kita diharapkan harus bisa 30% di tahun 2021 ini sampai 2023. Jadi tugas kita adalah begitu kita dapat order dari Transjakarta atau dari operator-operator lainnya, kita harus memastikan bahwa bis itu sudah memenuhi Perpres 55 dengan adanya 30% lokal content. Jadi kita sebagai integrator, sini kita akan kerjasama dengan Karoseri, kita juga akan kerjasama dengan beberapa BUMN untuk merakit bis tersebut, Pak. Ya insya Allah nanti dalam mungkin 10 tahun ke depan ya kita nggak bisa punya bis sendiri. Yang langkah ini juga mungkin sudah kita pernah dilakukan oleh Nurtanio. Pertama-tama kan kalau Nurtanio juga buat pesawat juga nggak langsung N250, tapi kalau mungkin Pak Primus juga dengan CN212 di mana C-nya itu Casa dari Spanyol. Jadi sekarang kita pun mengikuti jejak yang sama. Kita sekarang bekerja sama dengan satu brand yang sudah well proven di dunia, BYD dalam hal ini. Dan kedepannya kita akan belajar dan bukan tidak mungkin kita juga akan mengembangkan sendiri. Dan itu rencana kita. Jadi Bakir Auto Parts belum manufaktur, belum mempunyai industri, belum ya? Belum punya industri ya. Kita akan siap industri begitu kita dapat order yang konkret. Nanti akan membangun industri ya rencananya? Pasti Pak, pasti. Kalau tidak tanpa industri kita tidak akan bisa jual ke tempatnya Pak Sarjono Pak. Oke, nah sekedar gambaran bagaimana struktur biaya sebuah bus listrik itu Pak? Struktur biayanya Pak? Nah, struktur biaya itu sebenarnya ya tadi Pak Profesor Satrio bilang bis listrik ini bukan hal yang sulit ya. Cuman struktur biaya juga sangat clear bahwa biaya itu sekarang 40% sampai 50% itu datangnya dari baterainya. 40%. Dari baterai litium yang digunakan. Betul, 40% sampai 50% dari baterai litiumnya. Nah, baterai pun ya jangan dijadikan patokan karena baterai ini pun terus mengalami penurunan ya secara eksponensial. Jadi kalau sekarang nih baterai litium mungkin per kWh-nya harganya sekitar $150, itu mungkin 2 atau 3 tahun lalu itu masih $500 dan kita harapkan mungkin 8 tahun ke depan tuh harga per kWh-nya udah bisa sekitar $70 sampai $80. Nah itu jadi proposisinya akan berubah terus, tapi pada saat ini baterai itu memegang unsur paling penting dalam suatu kendaraan listrik, di mana cost-nya itu 40 sampai 50%. Iya. Baik, sekarang Pak Sarjono setelah mendengar dua pelaku ya,
dari Transjakarta dan dari Bakir Auto Parts. Ini bagaimana policy supaya ini bisa mendorong sesuai dengan program pemerintah, Pak? Ya, jadi kita mendengar dari Pak Sarjono, Transjakarta mempunyai armada yang cukup besar dan bertahap akan diubah menjadi bis listrik. Jadi kita melihat bahwa ada kebutuhan di DKI saja misalnya untuk mengganti bis listrik bis konvensional yang sekarang ada. Tadi ada pemikiran mengenai impor. Nah, saya kira untuk program yang memang bisa berkelanjutan, jadi kita memang mungkin impor dulu sebagian, tapi at the same time kita juga mulai membangun industri bis listrik di Indonesia. Karena harapannya nanti 3-4 tahun lagi sudah bisa kita sediakan sendiri bis listrik itu oleh industri di Indonesia. Tadi disampaikan oleh Pak Sarjono mengenai bea masuk. Nah, itu semua, insentif-insentif itu semua sudah digariskan dalam Perpres 55 tahun 2019. Karena intinya adalah percepatan industri. Bagaimana mempercepatnya? Memberi insentif. Pada siapa? Pada yang memang akan membangun dalam listrik nasional. Sehingga insentif itu ada, maka kita juga menumbuhkan kemampuan industri kita. Nah, apa insentif yang diberikan? Nah, ini kita sudah bicarakan dengan para pelaku. Tanya pada mereka, Anda butuh insentif apa supaya industrinya berkembang? Nah, itu yang kita coba gariskan, susun dalam perangkat-perangkat regulasi yang ada dalam turunan Perpres 55 2019. Nah, dari situ, sebetulnya saya sudah mengadakan satu pendekatan. Saya minta dengan Transjakarta untuk dengan MAB misalnya, ya, mobil anak bangsa untuk membicarakan berapa sih kemampuan mobil anak bangsa. Mereka mengatakan kami siap mungkin 500 unit per tahun. Oke, nah berarti kan Transjakarta bisa menghitung mana yang diperoleh lokal, mana yang harus impor dulu, dan ini di backup oleh teman-teman dari Bakri Auto Parts untuk impor yang memenuhi kebutuhan armada yang akan berjalan dulu sementara ini. Nah, dari situ kita dengan MAB kita bicarakan, MAB untuk bisa bikin bis listrik Anda butuh apa? Nah, mereka mengajukan insentif supaya harga nanti itu juga relatif murah atau bisa bersaing, kemudahan dalam produksi juga terwujud gitu. Jadi di sini pemerintah itu betul-betul mengadakan upaya untuk mengakselerasi, membantu para pelaku, para operator juga nantinya untuk bisa mewujudkan entah itu bis listrik atau sepeda motor listrik. Kita baru dua dulu, Pak Primus sekarang ini. Sepeda motor listrik dulu dan bis listrik. Dua itu yang kita anggap krusial, karena apa? Volumenya banyak dan itu penyumbang emisi yang lumayan besar dibandingkan dengan kendaraan lain. Nah, dengan dua pendekatan ini kayaknya kita kok optimis ya untuk bisa meraih tiga hal tadi itu. Ya, Pak Satrio, kalau kita lihat filosofi perpajakan, mestinya bea masuk itu tujuannya kan untuk melindungi produsen. Nah, itu kecuali produsen kita udah bertumbuh, udah mulai banyak membangun. Fakta kan belum baru mulai. Tapi kita sudah mencanangkan langit bersih, mendorong angkutan umum menggunakan mobil listrik. Mengapa 40% bea masuk dihapus dulu? Ketika industri dalam negeri bergerak, baru kemudian pelan-pelan kita turunin. Baru kita naikkan bea masuknya. Bagaimana Pak, polisi seperti itu? Betul Pak, polisinya itu kita mengutamakan yang diproduksi dalam negeri. Makanya kalau yang untuk tadi, kasusnya di bis listrik. Karena kita belum bisa memproduksi segitu banyak, baru sebagian, maka untuk pemenuhan kebutuhan Transjakarta, untuk operasional yang sekarang dibutuhkan, sebagian mesti impor. Nah itu dikasih keringanan dulu sementara, supaya populasi bis listriknya itu ada dulu. Nanti bertahap kita naikkan bea masuk impor itu kalau memang lokal sudah
mampu produksi dalam jumlah yang signifikan. Jadi Dan- 40% itu masih bertahan atau akan diturunkan dulu? 40% biaya masuk itu. 40% biaya masuk bus itu. Diturunkan dulu untuk populasi Ya. bis listrik awal. Karena kita perlu juga proses untuk mengedukasi masyarakat gitu loh. Ya. Pengguna juga bahwa memang ini betul-betul satu solusi untuk lingkungan dan meminimumkan impor bahan bakar serta peningkatan nanti kemampuan nasional. Dan bertahap kita juga ingin lokal itu tumbuh gitu loh. Nah, supaya lokal juga bisa tumbuh, maka bertahap yang impor ini kita kembalikan lagi kepada angka yang semula ini. Iya. Tadi pertanyaan saya, Pak Setrio, ya. Maaf, Jadi- pertanyaan saya belum dijawab, Pak. Pertanyaan saya adalah mengapa 40% biaya masuk itu tidak dihapus dulu? Yang terpenting kan tadi seperti dikatakan Pak Setrio, yang terpenting kan masyarakat terbiasa dulu dan populasi busnya ada dulu kan? Di dalam Perpres yang kami susun itu, turunannya itu ada skema untuk pengurangan biaya masuk impor bis dalam rangka mengawali produksi nasional. Ya, jadi berbarengan. Begitu produksi nasional mulai berjalan, maka yang impor ini juga untuk awal impor ini untuk populasi juga dihilangkan dulu 40%-nya ini. Itu pasti, Pak. Iya. Tapi ada komitmen bahwa kita akan produksi lokal. Iya. Nah, untuk mempercepat ini akselerasi mobil listrik ini sebetulnya pemerintah sudah mempunyai program ya supaya populasinya besar ini. Jadi misalnya untuk bis listrik, nanti pemerintah akan membuat program di mana semua keperluan untuk bis di pemerintah pusat maupun daerah itu diharapkan pakai bis listrik. Kalau perlu ada satu peraturan seperti itu. Iya. Juga sepeda motor. Kita harapkan semua ASN misalnya itu menggunakan sepeda motor listrik. Nanti itu pemerintah yang akan mengalokasikan anggaran PBN-nya itu untuk mendorong pertumbuhan dari sepeda motor listrik dan juga bis listrik itu sendiri. Jadi demikian itunya skenario-nya Pak Primus. Jadi Iya. dari sisi Barangkali lebih rincinya roadmap-nya, peta jalannya, apakah ada target-target? Tadi kalau dari Transjakarta jelas dikatakan oleh Pak Sarjono bahwa 2030 itu semua listrik, mobil listrik ya. Itu sudah berani menargetkan itu, tapi ini kan mesti di hulunya yang produksinya dan bagaimana kebijakan impornya. Jadi kapan kita Indonesia itu semua otomotif, bus sampai sepeda motor itu harus listrik? Dan bagaimana secara gradual itu mulai dari 0 sampai 100% listrik? Kalau target kita untuk sepeda motor dan bis listrik dan angkutan umum atau angkutan kota listrik itu 2030 sudah sepenuhnya. 2030. Yang lain belum. Yang roda 4 yang lain belum. Tapi yang dua ini sudah, sepeda motor dan angkutan umum, angkutan publik listrik itu kita pastikan 2030. Dan sudah kita mulai sekarang pentahapannya itu. Jadi kita lihat dari pelaku-pelaku yang ada sekarang. Untuk bis misalnya MAB sudah siap. Jadi kita juga dorong mereka untuk secara terus-menerus untuk meningkatkan TKDN-nya. Dan kita lihat dari baterai kita akan segera produksi. Tapi itu bisa nasional, kemudian yang lain-lain relatif lebih sederhana dibandingkan dengan baterai lithium. Ya. Jadi untuk pentahapannya seperti itu, Pak Mius. Ya. Sepeda motor itu lebih cepat lagi karena kita juga mengembangkan selain dari sepeda motornya juga untuk charging station, pengisi daya. Karena pengisian daya ada dua, bisa di tempat tinggal atau di tempat-tempat publik. Dan ini juga PLN sudah memberikan satu skenario untuk penyiapan dari stasiun pengisian listrik umum ini. Kalau hanya melihat target di konsumsi, jadi angkutan umum, sepeda motor 2030 semuanya harus mobil listrik, saya pikir bisa. Tetapi kalau disandingkan
juga produksi sekian persen harus sudah bisa dilakukan oleh perusahaan dalam negeri. Nah itu barangkali yang agak masalah kan Pak. Nah maka pertanyaannya bagaimana komitmen dari otomotif besar seperti Astra, seperti Indomobil. Mereka itu betul-betul sudah punya, karena mereka sudah lama berbisnis menjual, sudah punya profitabilitas yang banyak ya dari bisnis ini. Apakah mereka sudah mulai investasi mobil listrik ini Pak? Mereka belum, tetapi kami sudah menawarkan satu skenario untuk konversi. Mereka sudah punya pabriknya, sudah punya pengalaman dalam supply chain-nya, sudah punya banyak komponen. Jadi kita minta kepada mereka kalau Anda mau konversi untuk listrik, maka itu membantu program tercapainya untuk mobil listrik di Indonesia yang nantinya pada akhirnya menjadi mayoritas itu adalah mobil listrik. Iya. Dan mereka masih mempertimbangkan hal itu, tapi belum membuat satu komitmen. Iya, kalau saya tidak salah, Astra misalnya, mereka lebih condong pada mobil hibrida. Ya. Tidak langsung mobil listrik. Nah itu bagaimana pemerintah melihatnya? Ya, saya melihatnya Toyota dengan hibridanya itu memang produk dia. Dan Indonesia yang akan dikembangkan di kita dengan Kepres 55 ini adalah mobil listrik yang berbasis baterai. Jadi bukan hibrida. Ya, mengapa demikian? Karena teknologinya itu kita lebih mampu menguasai yang berbasis baterai daripada yang hibrida. Sehingga kebijakan yang tadi 2030 itu, diharapkan itu yang dominan adalah yang basis baterai. Iya. Bahwa kalau hibrida masih ada, tentu ya mereka silakan saja, tapi nanti insentifnya pajaknya semua yang berbeda. Jadi insentif untuk hibrida tidak ada, tapi untuk yang basis baterai akan sangat tinggi gitu loh, supaya kita mendorong beban nasional dalam membuat mobil listrik ini. Iya. Nah kemudian dari sisi produksi Pak, itu bagaimana kan baterai tadi, karena 40% dari struktur biaya, 40% kan baterai. Nah ini bagaimana kita bisa beresin enggak ini baterai yang kita andalan kita lithium? Kalau menurut pertimbangan kami bisa Pak, karena semua yang diperlukan sudah ada di kita dan kita sudah mulai. Dan kami lihat bahwa di sana di Morowali sudah ada industri smelter untuk nikel dan kobalt. Kemudian kami dengan produsen baterai terbesar dunia di CATL itu mengembangkan pabrik baterai lithium di Morowali. Mengapa demikian? Karena kita butuh lithium. Lithium kita nggak punya, maka dari Cina yang menguasai lithiumnya itu. Iya. Mereka butuh nikel dan kobalt kita. Saya katakan oke, kita join. Bikin pabriknya di Indonesia. Pabrik baterai lithium ini untuk mengisi kebutuhan listrik di Indonesia yang jumlahnya populasi pasti akan besar sekali. Sudah kita mulai semua, termasuk juga recycle-nya. Banyak orang bilang nanti gimana recycling baterai? Kita juga akan segera bangun pabrik recycle baterai lithium. Sehingga dengan demikian semua ekosistem itu sudah dirancang dengan baik, sehingga target tadi yang saya sampaikan itu mestinya bisa tercapai Pak. Iya. Pak Sarjono, setelah mendengar penjelasan Pak Satrio, bagaimana Pak? Optimis nggak kita? Ya kalau kita kan manajemen company ya Mas Primus. Jadi kalau operator itu nanti concern masalah bea masuk impor ini concernnya ada di tempatnya Pak Dino gitu. Jadi karena kalau Pak Dino dibebankan itu, maka kan dia juga mau nggak mau harus jual dengan harga yang lumayan tinggi. Nah menjadi pertanyaan, operator mau beli nggak? Kenapa operator ditanya mau beli atau enggak? Karena nanti operator jualnya ke Transjakarta, rupiah per kilometernya berapa? Nah Transjakarta kalau umpamanya terlalu mahal dan itu membebani APBD DKI gitu, dan kemudian harus membebani masyarakat dari sisi pelayanan, ya kita nunggu tempatnya Prof Satrio untuk
nurunin itu aja dulu. Iya, ya. Tapi gini sih, kita sih setting target ya Pak. Selama ini affordable secara hitungan bisnis, saya pikir dari pemerintah sendiri memang harus mengambil, ini kan neraca, ini kan timbangan gitu ya. Iya. Di sisi sini boleh ngasih keringanan bea masuk, tapi di sisi sini kita gain banyak untuk masalah udara bersih dan lain sebagainya. Ya kembali lagi terserah kepada pemerintah untuk nanti memutuskan apakah worth it untuk memberikan bea masuk yang jauh lebih ringan agar kita bisa achieve target kita di udara bersih. Itu aja. Iya. Saat ini berapa persen subsidi dari Pemprov DKI terhadap tarif Transjakarta? Oh, kalau Transjakarta penerima subsidi kita dari pendapatan kita kurang lebih sampai 70-80%. 70-80% ya? Gitu. Kita dari pertama kali, iya. Jadi sekedar gambaran aja bahwa dari tahun 2014, dari pertama kali dulu didirikan tahun 2004 ya. Lalu kemudian berubah jadi PT di tahun 2014. Itu tarif kita tetap 3.500 sampai sekarang. Bahkan 2010 YLKI itu sudah mengkaji bahwa willingness to pay atau WTP-nya masyarakat itu sudah 5.000. Itu 2010. Tapi sampai sekarang kita masih mempertahankan di 3.500. Jadi ada kan ini kan ada mimpinya pemerintah daerah bagaimana caranya memberikan nanti transportasi yang murah ya, supaya biaya transport di Jakarta itu bisa beralih jadi konsumsi dan lain sebagainya. Dengan demikian ekonominya juga bisa bertumbuh dan lain sebagainya. Nah, yang kayak gini kan tentu harus dihitung betul sebagai penerima subsidi, kan kita tugasnya memanage cost nih, mengelola biaya. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Jadi 70-80% itu kita masih pendapatan dari subsidi. Pemirsa, apakah nanti 2030 kita bisa mewujudkan mobil listrik, terutama sebagai target pemerintah untuk kendaraan umum dan sepeda motor? Jangan kemana-mana, kita akan kembali di sesi terakhir.